Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8.3 akan menjelaskan materi tentang model pemangsa mangsa yang diperluas. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama, Dera Cahyani. Yang kedua, Konita Guruh Dwi Lestari. Yang ketiga, Wike Nur Anissa. Yang keempat, Huriyatul Fajri Nada. Dan yang terakhir, Siti Farihatu Mufida. Sebelum memasuki materi Extended Predator Prey Model, saya akan mereview model sebelumnya, yaitu di bagian 5.4 pada halaman 113 telah dikembangkan model pemangsa-mangsa atau sering disebut dengan Predator Prey yang memprediksi osilasi dalam kepadatan populasi. Dan di bagian 6.6 pada halaman 167 dapat dilihat bagaimana hal ini menyebabkan kurva tertutup atau serangkaian solusi periodik bidang fase. Kemudian ditingkatkan model untuk memasukkan pertumbuhan logistik dan mencatat bahwa osilasi mati dan populasi stabil ke beberapa titik equilibrium tetap. Dalam bidang fase ini diterjemahkan ke dalam spiral bergerak mendekati titik keseimbangan ini. Persamaan diferensial untuk model ini adalah dx per dt sama dengan r1x buka kurung 1 min x per k kurung min c1xy. Dan dy per dt sama dengan c2xy min alfa 2y. Di sini xt adalah kepadatan mangsa, yt adalah kepadatan predator, konstanta k adalah daya dukung mangsa, R1 adalah laju pertumbuhan intrinsik mangsa per kapita, alfa 2 adalah laju kematian predator per kapita, C1 dan C2 adalah konstanta positif yang dapat ditafsirkan dalam hal tingkat pencarian predator. Namun, pasangan predator-prey yang berosilasi telah diamati di alam, dan model yang ditingkatkan ini tidak memprediksi solusi periodik. Ini adalah kelemahan mendasar. Dan sekarang dalam buku karya Barnes menyarankan kemungkinan ekstensi yang membuat model lebih realistis. Memperluas model. Sebelumnya telah diperkenalkan model persamaan diferensial 8.2. Namun dinilai tidak memprediksi solusi periodik, sehingga dikembangkan model yang lainnya. Masalah mendasar dengan model pemangsa-mangsa atau bisa juga disebut Lotka-Volterra adalah bahwa asumsi yang dibuat mengenai kematian mangsa dan kelahiran serta kematian pemangsa tidak cukup realistis dalam praktiknya. Ahli ekologi lapangan yang pelajari populasi pemangsa mengukur dua kuantitas, respon fungsional Fx dan respon numerik N buka kurung X, Y tutup kurung. Respon fungsional adalah tingkat di mana predator tunggal membunuh mangsa sebagai fungsi dari populasi mangsa, sedangkan respon numerik adalah tingkat pertumbuhan per kapita predator yang mungkin bergantung pada populasi mangsa dan predator. Jadi di sini tuh prey itu sebagai spesies yang dimangsa dan predator sebagai spesies yang memangsa. Nah, model predator prey pertama kali dikenalkan oleh Lotka pada tahun 1925 dan Volterra pada tahun 1926, sehingga model ini juga bisa disebut sebagai model Lotka-Volterra. Model umum untuk sistem predator prey berdasarkan fungsi respon fungsional dan numerik dengan X dan Y kepadatan populasi adalah dx per dt sama dengan R1x buka kurung 1 min X per K tutup kurung min F dalam kurung X tutup kurung kali Y. Dan dy per dt sama dengan N buka kurung X, Y tutup kurung kali Y.
Dalam sistem 8.2, respon fungsionalnya adalah fx sama dengan t1x. Ini menyatakan bahwa predator tunggal terus meningkat kecepatan membunuh mangsanya seiring dengan meningkatnya kepadatan mangsa. Dalam praktiknya, diamati bahwa fungsi ini turun ke jumlah yang konstan seiring dengan peningkatan x, yang mewakili maksimum yang ingin dimakan oleh satu pemangsa dalam waktu tertentu. Cara berpikir lain tentang hal ini adalah jika mangsanya banyak, pemangsa tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk berburu mereka, tetapi akan menghabiskan lebih banyak waktu menunggu sampai mereka perlu berburu lagi. Contoh berikut menggunakan gagasan tentang waktu penanganan untuk merumuskan fungsi respon fungsional yang sesuai. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan contoh 8.1. Selanjutnya, contoh 8.1. Dengan asumsi bahwa pemangsa tunggal membutuhkan waktu TH untuk menangani setiap mangsa, temukan respon fungsional yang sesuai. Solusinya adalah kami memodifikasi argumen yang diberikan dalam bagian 5.4. Kita ketahui bahwa pada saat kita belajar 5.4, kita mempelajari tentang predator dan mangsa. Untuk interpretasi salah satu parameter dalam hal tingkat pencarian C1, kita misalkan T menunjukkan waktu yang tersisa bagi predator untuk mencari atau berburu mangsa. Kemudian kita pertimbangkan selang waktu delta T. Kemudian jumlah mangsa yang dimakan ditentukan dari tingkat pencarian C1 dikalikan dengan kepadatan mangsa XT. Maka untuk mencari tidak ada mangsa yang dimakan pada waktunya delta T oleh satu pemangsa itu sama dengan C1 dikalikan T dikalikan XT, di mana T merupakan waktu dan XT merupakan kepadatan mangsa. Kita dapat menulis ini sebagai persamaan 8.4. Kemudian, untuk laju mangsa atau jumlah persatuan waktu yang dimakan oleh satu predator adalah C1TXT dibagi dengan delta T, di mana kita memiliki delta T itu sama dengan T ditambah TH dikalikan tidak ada mangsa yang dimakan pada waktunya delta T oleh satu pemangsa. Karena kita tahu bahwa karena dari persamaan 8.4 kita ketahui bahwa tidak ada mangsa yang dimakan pada waktunya delta T oleh satu pemangsa itu sama dengan C1TXT. Kemudian kita bisa menuliskan ini sebagai persamaan 8.5. Kemudian untuk respon fungsional Fx adalah laju mangsa yang dimakan oleh predator tunggal yang diberikan dengan membagi persamaan 8.4 dengan delta T menggunakan persamaan 8.5. Sehingga kita peroleh dari persamaan C1TXT dibagi delta T, kemudian delta T-nya kita ganti dengan persamaan 8.5, maka akan kita dapatkan Fx sama dengan C1x per 1 plus TH C1x, sehingga kita dapat menuliskannya sebagai persamaan 8.6. Kemudian, sebagai x mendekati 0, kita melihat bahwa Fx mendekati 0. Untuk kepadatan mangsa yang besar atau sebagai x mendekati tak hingga, maka Fx mendekati TH pangkat min 1. Nilai ini adalah tingkat penghilangan mangsa maksimum yang mungkin. Fungsi respon jenuh pada nilai ini. Untuk X besar, mangsanya sangat mudah ditemukan oleh pemangsa. Jadi, kecepatan maksimum ini adalah kebalikan dari waktu penanganan TH untuk pemangsa tunggal. Fungsi ini juga muncul dalam teori kinetika reaksi dalam kimia. Bisa dilihat dalam Murray pada tahun 1990 yang dikenal sebagai fungsi Michaelis-Menten. Bentuk khusus dari respon fungsional Fx ini adalah disebut fungsi respon Holling tipe kedua dan umumnya digunakan untuk pemangsa invertebrata.
Bisa dilihat pada Mei pada tahun 1981. Beberapa contoh pemasangan model Holding tipe kedua untuk data lapangan diberikan dalam hasil pada tahun 1978 dan 1976 dan pada Gotelli pada tahun 1995. Bersama dengan data untuk waktu penanganan dan kecepatan pencarian. Untuk predator vertebrata, respon Holding tipe ketiga sering digunakan. Ini diperoleh dengan menetapkan tingkat pencarian C1 sama dengan A aksen di dalam persamaan 8.6, sebanding dengan kepadatan mangsa. Ini dapat dianggap mencerminkan kecerdasan vertebrata yang lebih tinggi yang tingkat pencariannya meningkat dengan kepadatan mangsa yang lebih tinggi saat mereka belajar cara melacak mangsa. Untuk respon numerik Nx, Y, kami mengasumsikan fungsi pertumbuhan logistik untuk populasi predator R2 dikalikan 1 min Y per K2, tetapi dengan daya dukung predator diasumsikan sebanding dengan kepadatan mangsa, maka K2 sama dengan C3X. Karenanya didapatkan Nx, Y sama dengan R2 dikalikan 1 min Y per C3X, di mana kita dapat menuliskan sebagai persamaan 8.7, di mana R2 dan C3 adalah konstanta positif. Kita perhatikan bahwa ketika X meningkat, kematian akibat kepadatan yang berlebihan berkurang. Tetapi peningkatan Y menyiratkan peningkatan keseluruhan dalam kematian yang sebanding dengan Y kuadrat. Sehingga modelnya akan menjadi dx per dt sama dengan R1x dikalikan 1 min x per k dikurangi C1xy per 1 plus TH C1x. Dan untuk dy per dt sama dengan R2y dikalikan 1 min y per C3x. Sehingga kita dapat menuliskannya sebagai persamaan 8.8. Model tersebut kadang dapat disebut sebagai model pemangsa-mangsa Holding-Tanner. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai menskalakan persamaan. Sebelum menggunakan Maple atau MATLAB untuk memeriksa grafik yang bergantung waktu dan bidang fase, kami menerapkan teknik yang sering diadopsi dalam praktik untuk menyederhanakan analisis. Kami menskalakan persamaan. Proses ini dapat menawarkan beberapa keuntungan. Setelah penskalaan, parameter dalam bentuk tak berdimensi dan memberikan ukuran kekuatan relatif dari efek yang berinteraksi atau bersaing dalam model. Ini dapat memberikan informasi penting untuk meningkatkan desain proses eksperimental, pada gilirannya menciptakan model yang lebih dapat diterapkan. Juga sebagai hasil dari penskalaan. Matematika dapat disederhanakan atau jumlah parameter dikurangi. Namun, ini belum tentu benar dalam semua kasus. Kita dapat menskalakan sistem persamaan di atas dengan mendefinisikan variabel tak berdimensi baru X, Y, dan tahu oleh X sama dengan X per K, Y sama dengan Y per C3K, dan tahu sama dengan R2T. Kemudian, dengan menggunakan aturan rantai, dapat ditunjukkan sistem menjadi dx per d tahu sama dengan lambda 1 x dikalikan 1 min x min lambda 2 xy per lambda 3 plus x. Dan dy per d tahu sama dengan y dikalikan 1 min y per x. Sehingga kita dapat menuliskan sebagai persamaan 8.9. Dengan parameter tak berdimensi, lambda 1 sama dengan R1 per R2, lambda 2 sama dengan C3 per TH R2, dan lambda 3 sama dengan 1 per TH C1K. Selanjutnya, saya akan membahas tentang interpretasi parameter. Parameter yang baru didefinisikan dapat diinterpretasikan dengan cara berikut. Karena R1 adalah laju pertumbuhan spesifik maksimum mangsa tanpa predator, dan R2 adalah pertumbuhan spesifik tingkat predator dengan kepadatan mangsa tak terbatas,
maka lambda 1 adalah rasio tingkat pertumbuhan spesifik dalam kondisi ideal. Kuantitas lambda 2 mengukur tingkat pemusnahan mangsa maksimum pemangsa TH pangkat min 1 relatif terhadap laju pertumbuhan spesifik ideal R2. Parameter C3 sudah tidak berdimensi seperti yang dimiliki produk C3X unit yang sama dengan Y, yaitu jumlah hewan. Karena TH adalah waktu penanganan per mangsa, kombinasi THK mewakili skala waktu atau per unit area untuk total waktu menangani kepadatan mangsa maksimum yang mungkin diberikan oleh daya dukung K tanpa adanya predasi. Karena C1 adalah laju pencarian atau luas persatuan waktu, C1 pangkat min 1 adalah skala waktu untuk mencari satuan luas. Oleh karena itu, parameter lambda 3 mewakili rasio skala waktu atau mencari waktu untuk menangani waktu. Untuk lambda 3 besar, waktu penanganannya adalah tidak signifikan, tetapi untuk lambda 3 yang kecil, kemampuan predator untuk menghilangkan mangsa lebih mungkin untuk naik ke nilai saturasinya lambda 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan solusi numerik untuk model berskala. Kami menggunakan Maple untuk menyelesaikan sistem secara numerik dengan nilai parameter lambda 1 atau rasio tingkat pertumbuhan spesifik dalam kondisi ideal sebesar 5, lambda 2 atau tingkat pemusnahan mangsa maksimum pemangsa TH pangkat min 1 relatif terhadap laju pertumbuhan spesifik ideal R2 sebesar 10 dan lambda 3 atau rasio skala waktu sebesar 0,015. Perhatikan diagram bidang fase seperti yang diilustrasikan pada gambar 8.4. Perhatikan bahwa untuk semua kondisi awal yang dipilih dari domain yang diilustrasikan, solusinya adalah periodik tunggal larutan. Untuk nilai parameter yang berbeda, dengan lambda 1 atau rasio tingkat pertumbuhan spesifik dalam kondisi ideal sebesar 5, lambda 2 atau tingkat pemusnahan mangsa maksimum pemangsa TH pangkat min 1 relatif terhadap laju pertumbuhan spesifik ideal R2 sebesar 1 dan lambda 3 atau rasio skala waktu sebesar 0,6. Solusi kesetimbangannya adalah mode stabil mirip dengan gambar 8.5. Lintasan dengan nilai awal yang mendekati kesetimbangan tertarik pada keseimbangan. Selanjutnya, ini merupakan gambar 8.4, yaitu diagram bidang fase untuk sistem berskala 8.9 dengan lambda 1 sama dengan 5, lambda 2 sama dengan 10, dan lambda 3 sama dengan 0,015. Dan grafik perilaku dari model di atas akan menuju ke titik 0,3 predator dan 0,3 predator dan 0 untuk mangsanya. Selanjutnya, ini merupakan gambar 8.5, yaitu diagram bidang fase untuk sistem berskala 8.9 dengan lambda 1 sama dengan 5, lambda 2 sama dengan 1, dan lambda 3 sama dengan 0,6. Dan grafik perilaku dari model di atas akan menuju pada suatu titik, yaitu 0,8 untuk predator dan 0,9 untuk mangsa atau prey. Perhatikan bahwa sistem baru ini dapat menghasilkan solusi periodik tunggal untuk parameter tertentu. Gambar 8.4. Dalam hal ini, siklus periodik selalu sama, terlepas dari awal
Selanjutnya, kondisi yang dipilih ini sangat berbeda dengan deret tak hingga dari kurva tertutup. Masing-masing terkait dengan serangkaian nilai awal yang berbeda, yang kami peroleh dari model pemangsa dasar kami di bagian 6.4. Sistem ini juga memprediksi populasi yang stabil hingga kepadatan tetap untuk parameter lainnya. Kombinasi gambar 8.5 akan berguna untuk membuat diagram parameter nilai yang mengarah ke solusi periodik dan yang tidak. Namun, diagram seperti itu menetapkan rezim parameter yang menghasilkan dinamika yang berbeda merupakan bagian penting dari proses analisis sistem. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Siti Fariyahatum Mufidah. Selanjutnya, saya akan membahas tentang integrasi ayat Al-Quran dan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Yang artinya, Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Quran Surat Yasin ayat 36. Surat Yasin ayat 36 di atas menjelaskan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Semua bintang-bintang di cakrawala berjalan pada garis edar yang telah ditetapkan Allah. Menurut Mustafa Ahmad Al-Maghori dalam tafsir Al-Maroghi Alam Raya ini diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sangat serasi dan selaras. Dalam tafsir Jalalain secara jelas mengatakan bahwa tidak ada satupun makhluk ciptaan Allah yang diciptakan tidak seimbang. Bahkan Abil Fida Ismail bin Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahwa pada dasarnya manusia, bumi, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan seluruh makhluk ciptaan Allah layaknya sahabat yang tidak pernah berselisih karena merasa saling membutuhkan. Telah jelas bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan sangat terperinci, serta serasi dan selaras. Dikatakan pula bahwa Allah tidak menciptakan sesuatu itu sia-sia. Begitu pula terkait predator-prey. Interaksi antar komponen ini berupa interaksi antar organisme. Menurut sifatnya dapat dibagi menjadi 5 macam. Di antaranya adalah interaksi tersebut bersifat predasi, yaitu hubungan antara predator dan prey. Hubungan ini sangat erat sehingga tanpa prey, predator tak dapat hidup. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.